Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Mayor Raden Oking Jayaatmaja. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Mayor Raden Oking Jayaatmaja adalah seorang perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang dikenal sebagai pejuang militer dalam menghadapi pemberontakan Partai Komunis Indonesia yang dipimpin Musso pada tahun 1948 di Madiun, Jawa Timur. Beliau dikenal karena keberaniannya dalam operasi militer penumpasan pemberontakan tersebut, serta sebagai tokoh yang menunjukkan dedikasi besar terhadap integritas dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namanya diabadikan sebagai nama jalan di berbagai tempat di Jawa Barat sebagai penghormatan atas jasa-jasanya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Mayor Raden Oking Jayaatmaja berasal dari daerah Bogor, Jawa Barat. Beliau adalah seorang prajurit yang berasal dari latar belakang rakyat biasa namun memiliki dedikasi tinggi terhadap perjuangan kemerdekaan dan stabilitas nasional. Dalam sejarah militer Indonesia, nama Mayor Oking diingat sebagai salah satu tokoh lapangan yang berani, terutama dalam menghadapi pemberontakan bersenjata Partai Komunis Indonesia Musso. Beliau tergabung dalam Tentara Divisi Siliwangi dan dikenal dekat dengan rakyat karena sikapnya yang rendah hati dan penuh pengabdian. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Mayor Raden Oking Jayaatmaja lahir pada tahun 1918. Aksi heroiknya paling dikenal terjadi pada tahun 1948. Tepatnya saat pecahnya pemberontakan Partai Komunis Indonesia Madiun yang dipimpin oleh Musso. Dalam operasi militer tersebut, Mayor Oking memimpin pasukan untuk menggempur basis kekuatan pemberontak. Saat menjalankan tugas tersebut, beliau tertembak dan mengalami luka berat hingga kehilangan satu lengannya. Namun, semangatnya untuk tetap mengabdi kepada negara tidak pernah surut. Beliau wafat pada tahun 1982. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Mayor Oking lahir dan besar di Bogor, Jawa Barat, dan berkiprah sebagai perwira di wilayah Jawa, khususnya di area yang menjadi fokus perlawanan terhadap Partai Komunis Indonesia seperti Madiun, Jawa Timur. Aksi heroiknya juga banyak dikaitkan dengan keterlibatannya di bawah Komando Divisi Siliwangi, yang merupakan salah satu divisi utama Tentara Nasional Indonesia di Jawa Barat. Nama Mayor Oking kini diabadikan dalam berbagai ruas jalan di Bogor, Bekasi, dan wilayah lainnya sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa-jasanya dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Mayor Oking Jayaatmaja dianggap sebagai pahlawan oleh masyarakat karena keberanian dan pengorbanannya dalam menghadapi ancaman ideologi yang bertentangan dengan dasar negara Pancasila. Dalam menghadapi pemberontakan Partai Komunis Indonesia, beliau bukan hanya bertugas sebagai perwira militer, tetapi juga sebagai penjaga kedaulatan ideologis bangsa Indonesia. Keteguhan beliau meskipun mengalami luka berat dan kehilangan anggota tubuh, memperlihatkan semangat pengabdian tanpa pamrih. Itulah sebabnya beliau dikenang sebagai simbol patriotisme sejati, terutama bagi masyarakat Bogor dan Jawa Barat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perjalanan Mayor Oking sebagai prajurit dimulai dari keterlibatannya dalam Tentara Keamanan Rakyat pasca kemerdekaan. Kemudian bergabung ke dalam Tentara Republik Indonesia yang akhirnya menjadi Tentara Nasional Indonesia. Dalam operasi menghadapi Partai Komunis Indonesia Musso, Mayor Oking memimpin satuan kecil dalam pengejaran pemberontak di medan berat sekitar Madiun. Ketika pasukan Partai Komunis Indonesia melakukan penyergapan, Mayor Oking tetap berada di garis depan dan terkena tembakan musuh yang menyebabkan luka parah di lengan. Meski kehilangan lengan, beliau tetap melanjutkan tugas sebagai perwira militer dan aktif dalam pembinaan ideologi anti-komunis di lingkungan militer.
Sikap patriotik inilah yang membuat banyak pihak mengusulkan agar beliau dianugerahi gelar pahlawan nasional. Mayor Raden Oking Jayaatmaja merupakan sosok prajurit yang tidak hanya menonjol dalam ranah militer, tetapi juga memiliki kedalaman nilai-nilai moral dan dedikasi terhadap nasib rakyat. Latar belakang beliau sebagai putra daerah dari Bogor membentuk karakter patriotik yang berpadu dengan kedekatan terhadap masyarakat Jawa Barat. Karakter ini menjadikan Mayor Oking bukan sekadar perwira tempur, tetapi juga simbol solidaritas antara tentara dan rakyat di masa-masa sulit pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam konteks sejarah politik Indonesia, nama Mayor Oking muncul di tengah ketegangan ideologis yang tajam antara kekuatan Republik dan gerakan kiri revolusioner yang dipimpin oleh Musso dalam peristiwa Madiun tahun 1948. Keberpihakan Mayor Oking terhadap keutuhan Republik Indonesia menunjukkan keberanian moral yang melampaui kepentingan pribadi atau kelompok. Peristiwa penumpasan Partai Komunis Indonesia Musso bukan sekadar operasi militer, melainkan juga momen krusial dalam menentukan arah ideologis bangsa Indonesia. Dalam konteks ini, peran Mayor Oking menjadi representasi dari keteguhan terhadap ideologi Pancasila dan penolakan terhadap dominasi komunisme di tanah air. Dari sudut pandang militer, Mayor Oking dikenal sebagai komandan lapangan yang disiplin dan memiliki naluri taktis tinggi. Beliau dipercaya oleh Divisi Siliwangi untuk memimpin operasi-operasi strategis di daerah rawan, terutama di wilayah-wilayah yang menjadi basis kekuatan pemberontakan. Strategi gerilya, kemampuan membaca medan, serta keberanian berada di garda terdepan menjadikan beliau sosok yang dihormati di kalangan prajurit muda dan senior. Kehilangan satu lengan akibat tembakan dalam pertempuran tidak menghentikan pengabdiannya. Bahkan setelah luka berat tersebut, beliau tetap aktif dalam berbagai kegiatan kemiliteran dan pembinaan ideologi nasional di kalangan pasukan. Dari sisi sosial budaya, nama Mayor Oking diabadikan sebagai nama jalan di Bogor dan Bekasi sebagai bentuk penghormatan masyarakat terhadap jasa-jasa beliau. Penghargaan ini bukan semata karena status militer, tetapi lebih karena keteladanan yang ditunjukkan beliau dalam kehidupan sehari-hari sebagai tokoh lokal yang membumi, dekat dengan rakyat, dan tidak bersikap elitis. Cerita tentang keberanian dan pengorbanan beliau masih dikenang secara lisan oleh generasi tua di wilayah Bogor sebagai inspirasi bagi semangat bela negara generasi muda. Secara simbolik, kehadiran nama Mayor Oking dalam narasi sejarah nasional memperkuat identitas militer Indonesia yang lahir dari rahim perjuangan rakyat. Beliau bukan hasil dari akademi formal militer yang mapan seperti generasi pasca 1950-an, tetapi merupakan perwira yang tumbuh dari medan pertempuran, mengasah kepemimpinan melalui realitas perang, dan memegang teguh loyalitas kepada Republik. Hal ini menempatkan Mayor Oking dalam barisan tokoh-tokoh militer transisi yang menjembatani antara perjuangan fisik kemerdekaan dan pembangunan institusi pertahanan negara. Dari perspektif psikologis, keteguhan beliau melanjutkan pengabdian meskipun dalam kondisi cacat fisik memperlihatkan kekuatan karakter dan daya juang luar biasa. Tidak banyak prajurit yang tetap menunjukkan keberanian moral seperti itu setelah mengalami cedera permanen. Kisah hidup beliau menjadi cerminan dari nilai-nilai pantang menyerah, dedikasi, dan pengabdian tanpa syarat kepada bangsa dan negara. Dalam konteks historiografi lokal, Mayor Oking layak mendapatkan tempat lebih besar dalam penulisan sejarah militer Indonesia, karena kontribusi beliau mewakili suara para perwira lapangan yang berjasa namun seringkali luput dari narasi besar sejarah nasional. Oleh karena itu, pengenalan kembali sosok Mayor Oking kepada publik menjadi penting dalam menyusun narasi sejarah yang lebih inklusif dan menghargai peran semua pihak dalam menjaga kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Jika disandingkan dengan tokoh-tokoh nasional lainnya pada masa yang sama,
Peran Mayor Oking dapat diposisikan sebagai elemen penting dalam jaringan perwira yang menjaga stabilitas nasional di era transisi pasca kemerdekaan dan menjelang konsolidasi militer Indonesia. Oleh karena itu, usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Mayor Oking adalah langkah yang selaras dengan semangat penghargaan terhadap jasa-jasa pejuang Republik yang berdedikasi tinggi. Mayor Raden Oking Jayaatmaja belum secara resmi ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia hingga saat ini. Namun, secara de facto dan di mata masyarakat, terutama di wilayah Bogor dan Jawa Barat, beliau dianggap sebagai pahlawan lokal karena perannya yang sangat signifikan dalam mempertahankan kedaulatan negara. Khususnya dalam penumpasan pemberontakan Partai Komunis Indonesia MUSO tahun 1948 di Madiun. Alasan mengapa belum menjadi pahlawan nasional. Prosedur pengusulan formal untuk gelar pahlawan nasional memerlukan tahapan administratif, rekomendasi akademik, dan dukungan pemerintah daerah. Mayor Oking mungkin belum memiliki dukungan kajian historis akademik yang lengkap dan terpublikasi luas seperti tokoh nasional lainnya. Tidak semua tokoh militer atau pejuang kemerdekaan langsung diberikan gelar pahlawan. Meskipun memiliki kontribusi besar, pengakuan yang sudah ada, nama Mayor Oking telah diabadikan sebagai nama jalan di berbagai kota seperti Bogor, Bekasi, dan sekitarnya, yang menandakan bentuk penghargaan publik dan pemerintah lokal atas jasa beliau. Sosok beliau diangkat dalam berbagai artikel sejarah lokal, buku kenangan militer, dan forum pejuang veteran sebagai figur yang layak dihormati dan dikenang. Potensi gelar pahlawan, dengan meningkatnya kesadaran sejarah dan dokumentasi digital, serta adanya dukungan dari masyarakat, keluarga, akademisi, atau pemerintah daerah, Mayor Oking sangat layak untuk diusulkan sebagai pahlawan nasional. Mengingat jasa beliau dalam menjaga ideologi bangsa, pengorbanan pribadi hingga kehilangan lengan dalam tugas negara, keteladanan moral dan kepemimpinan militer yang terbukti dalam sejarah. Jika ada gerakan dari masyarakat atau pihak keluarga untuk mengusulkan secara resmi, kemungkinan besar status beliau sebagai pahlawan nasional dapat terwujud di masa depan. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT Pro. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua, dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat.
Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.